Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban, paling dahsyatnya siksaan manusia itu yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak, al musawwiruna, ialah para pelukis. Bahwasanya alasan pelarangan ada arca, boneka, gambar dan lain sebagainya itu adapun ilah fi ibadatin nas. Jadi orang yang mau menghancurkan berhala-berhala yang ada secara dohir, fisik-fisik patung atau arca secara dohir, dia ingin sekali menghancurkan itu. Robohkan dulu, hancurkan dulu berhala-berhala yang ada di dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Genap santri Al-Munawwariyah rahimahullah. Ini kita masuk pada materi baru, as-suwaru wat tamathilu. As-suwar itu jamak dari suratun atau gambar, wat tamathil itu jamak dari timsal. Bisa kita artikan patung atau arca atau gambaran-gambaran yang menyerupai makhluk hidup gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-musawwirina, la'ana melaknat Allahu, siapa Allah, al-musawwirina, pada orang-orang yang melukis atau kepada para pelukis. Rawahul Bukhari wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Wa kalimatu surah fil qamus yakni timsal. Adapun kata surah di dalam kamus-kamus bahasa Arab itu yakni timsalun. Artinya sama, timsal, arca, gambar-gambar atau patung yang menyerupai makhluk hidup. Itu timsal. Gambar itu sendiri umum, tidak hanya sebatas makhluk hidup. Gunung juga kita sebut dengan, umpamanya ada foto gunung, ini gambar gunung. Ini timsal itu lebih spesifik lagi, lebih kepada penyerupaan dari makhluk-makhluk hidup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi adaban, adapun paling dahsyatnya orang itu menerima siksaan, paling dahsyatnya siksaan manusia itu yaumal kiamati, pada hari kiamat kelak, al musawwiruna, ialah para pelukis, orang-orang yang mempunyai hobi atau kebiasaan menggambar. Di sini ada yang pandai melukis, ada yang bisa menggambar, ada yang suka menggambar, ada yang punya patung, ada yang punya boneka. Boneka itu juga timsal.
Ada yang punya guling, bantal, yang ada gambarnya orang, gambarnya binatang. Hadisnya sahih, la'anallahul musawwirin. Punya teman-teman yang pandai melukis? Bagaimana menanggapi hadis ini? Mari kita ngaji bersama. Wa ma'adzalika, toh demikian, gitu. Meskipun Rasulullah itu menegaskan sabdanya dalam 2 hadis di atas, faqad azaha sallallahu alaihi wasallam. Faqad azaha, maka sungguh azaha telah menyingkap, telah menggeser gitu. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satron, pada satir, pada hijab, li sayyidati Aisyah radhiyallahu an, satir atau hijab yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah. Dalam riwayat hadis lain ada seperti kamar khusus, ruang khusus milik Sayyidah Aisyah yang di sana itu ada satirnya. Hanya orang-orang tertentu, keluarga dalam saja, keluarga dekat saja yang bisa masuk ke ruangan itu. Suatu ketika hijab yang menutupi ruangan khusus Sayyidah Aisyah itu tersingkap. Disingkap angin maksudnya. Tapi di dalam riwayat hadis ini Rasulullah yang membuka, begitu. Azaha satron. Fawajada, maka mendapati siapa Rasulullah, aro isa, pada boneka-boneka mainan anak itu, laha milik Sayyidah Aisyah. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah laha kepada Sayyidah Aisyah, mahada, apa ini? Jadi Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah karena melihat ada boneka mainan anak-anak di ruangan khususnya Sayyidah Aisyah. Nabi tanya, apa ini wahai Sayyidah Aisyah? Qalat, menjawab siapa Sayyidah Aisyah, banati, ini anak-anakku. Jadi Sayyidah Aisyah bilang ke bonekanya itu, boneka ini adalah anak-anakku. Qala, Rasulullah kemudian bersabda, fama hadzal ladzi ara fi wasatihinna, dan apa yang saya lihat fi wasatihinna, di tengah-tengah boneka-boneka itu, ada apa itu di tengah boneka itu? Qalat, menjawab siapa Sayyidah Aisyah, farasun, ada kuda. Jadi selain ada boneka-boneka mainan anak kecil, di tengah boneka-boneka itu juga ada kuda-kudaan begitu. Jadi Sayyidah Aisyah ya samalah, suka main boneka, kemudian ada kuda-kudaannya. Sekarang banyak ya, bukan cuma kuda-kudaan sekarang. Seluruh macam hewan ada, gitu betul. Qalat farasun, itu kuda wahai Nabi. Qala, ma hadzal ladzi alaih, ada apa di kudanya itu? Qalat, Sayyidah Aisyah jawab, janahani, 2 sayap. Qala, farsun lahu janahani, masa kuda punya 2 sayap? Gitu katanya Rasulullah. Qalat, au ma sami'tu annahu kana li Sulaiman bin Daud khailun laha ajnihatun. Atau seperti yang saya dengar, bahwasanya Nabi Sulaiman bin Daud itu dia punya kuda yang ada 1 sayap. Ini adalah percakapan santai antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Jadi yang ditanya kepada istri itu bukan hal-hal yang selalu besar-besar urusan rumah tangga saja, tapi bonekanya istri juga diurus oleh Rasulullah. Bahasan-bahasan santai, romantis antara istri dengan suaminya. Ini contoh komunikasi antara suami istri. Bahkan urusan boneka pun ditanya oleh Rasulullah.
Fadohika maka tertawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatta badat, sehingga tampak nawajiduhu, apa gigi gerahamnya Rasulullah. Hadis ini menjadi satu penjelasan, meskipun ada dua hadis di atasnya itu bahwasanya Rasulullah bersabda la'anallahul musawwirin, kemudian asadun nas adaban yaumal qiyamati al musawwirun. Tapi di sini Rasulullah tahu bahwa Sayyidah Aisyah punya banyak boneka, bahkan ada seperti arca atau patung model kuda-kudaan. Rasulullah bergurau itu dengan Sayyidah Aisyah. Kalau memang dilarang, tentunya nggak ada gurau. Buang-buang itu nggak boleh, haram. Itu Rasulullah. Kok malah sekarang orang-orang sedikit lihat ada patung, bongkar, hancurkan. Kekondi hukum. Ini Rasulullah. Sayyidah Aisyah punya patung-patungan, boneka-boneka, arca-arca. Jadi digambarkan kuda. Sampai Rasulullah ketawa mendengar jawaban dari Sayyidah Aisyah. Iya, kudanya Sulaiman bin Daud itu juga ada sayapnya meskipun satu. Lalu ketawalah Rasulullah dengan ketawa yang agak keras sampai gigi geraham beliau itu nampak. Maksudnya gigi geraham tampak itu adalah mengiaskan Rasulullah tertawa lepas. Ini muamalah antara Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah. Dan tentunya ini juga menjadi satu ajaran bahwa punya boneka itu nggak apa-apa. Seperti kuda. Dan itu saya kira bukan boneka yang kuda itu. Karena Sayyidah Aisyah nggak menyebutnya sebagai arois. Ya, model seperti saya punya itu. Ada arca di sana yang ini kok gambarnya utuh seperti makhluk hidup. Nah, ini jawabannya sekarang ada. Jadi sekarang saya tanya, kalian ada yang punya boneka? Wah, sekarang baru keras jawabnya. Tidak apa? Fadallal haditsani, fadalla maka menunjukkan al haditsani, apa dua hadis ini, ala annal illata, bahwasanya alasan, innama hiya fi ibadatin nasi lil asnam, bahwasanya alasan pelarangan ada arca, boneka, gambar dan lain sebagainya itu hiya, adapun illah fi ibadatin nas, dalam beribadahnya orang-orang lil asnami, pada berhala-berhala. Apakah ada? Oh iya, di India itu biasa, di India. Jadi gambar-gambar foto-foto dewanya ada, kemudian disembah. Kalian pernah nonton film India? Gambar-gambarnya, kemudian patung-patung yang mereka anggap ini adalah patung dari dewanya. Termasuk juga beribadah kepada patung dalam salipan Nabi Isa. Karena tidak bisa menjawab ini, ada satu perdebatan. Muslim juga menyembah kok. Itu Ka'bah itu kan disembah. Oh tidak, Ka'bah itu bukan disembah. Ka'bah itu tidak lain merupakan arah kiblat saja. Ini pemersatu. Yang ada di sebelah timurnya Mekah, mereka menghadap ke barat untuk kiblatnya. Yang berada di sebelah utaranya Ka'bah Mekah, mereka menghadap ke selatan. Begitu. Jadi Ka'bah ini tidak lain merupakan kiblat umat Islam seluruh dunia. Bukan sesembahan. La fit tamatsili nafsiha. Jadi pelarangan untuk arca-arca, patung dan gambar itu bukan pada arca, patung atau gambaran itu sendiri, tapi pada tujuan dibikinnya patung atau arca itu, yakni dijadikan sesembahan. Hatta annal ulama'a qadiman, sehingga annal ulama'a, bahwasanya para ulama qadiman dahulu kala,
abahu, membolehkan siapa ulama la'bal atfali, pada permainan anak-anak, wa ghairiha, dan selain dari la'bal atfal, mimma la yunsabbu lil ibadati, mimma dari apa-apa, la yunsabbu lil ibadah, yang dijadikan atau dipakai untuk beribadah. La'bul atfal ini bisa juga permainan anak, atau ada juga yang memaknai sebagai boneka-boneka yang dijadikan permainan anak-anak. Fafil bilad, maka adapun di negara-negara allati yang yu'bad, disembah, fiha di dalam bilad, at-tamathilu, apa patung-patung atau arca atau gambar, taqo'u, maka berlaku illatut tahrim, apa alasan pengharaman punya arca, patung, boneka, dan sebagainya. Ammal baladul lati, adapun negara yang la yu'bad, tidak disembah, fiha di dalam balad, mislu hadhil asya, apa perumpamaan-perumpamaan seperti hal-hal ini. Kalau di negara yang patung tidak disembah, arca tidak disembah, gambar juga tidak disembah, bal yasiru fiha annahtu fannan wa ilman, bal yasiru, bahkan yasiru menjadi, fiha di dalam negara-negara itu, annahtu, apa pemahatan, yakni berupa patung atau ukiran begitu, menjadi apa? Fannan, satu kesenian, satu seni ilmu tersendiri, wa ilman, dan menjadi satu ilmu, fala ba'sa bidzalik, fala ba'sa, maka tidak apa-apalah, bidzalika, dengan hal yang demikian itu, lintifai illatil ibadati, karena memang tidak adanya alasan untuk menjadikan hal-hal tersebut sebagai ibadah atau untuk sesembahan. Kita tahu di Indonesia itu yang terkenal daerah ukiran itu di mana? Jepara, ya. Atau seperti sekarang yang lagi fenomenal di IKN, ada arca Garuda yang sangat besar sekali, atau ada patung-patung yang besar, patungnya Bung Karno, patungnya Bung Hatta, dan sebagainya. Bagi mereka yang hanya sampai pengajiannya pada masalah asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun, atau mereka hanya sampai pada bahasan la'anallahu al-musawwirina, mereka belum tahu bagaimana romantisnya dan kemesraan gurauan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah dalam membicarakan tentang patung-patung dan kudanya Nabi Sulaiman. Mereka pasti akan hancurkan, robohkan, dan sebagainya. Santri Al-Munawariyah, karena sudah tahu bagaimana kisahnya ini, insya Allah santri Al-Munawariyah tidak akan masuk kelompok yang sedikit-sedikit takbir, hancurkan patung, takbir, rusak ini, dan begitu seterusnya. Gino boboten. Wa indama dakhala Amr bin As Misra, wa indama, dan ketika dakhala memasuki Amr bin As, siapa Amr bin As, masuk Misra, ke negeri Mesir, wa ma'hu, dan bersama dengan Amr bin As, artinya ada rombongan yang bersama dengan Amr bin As masuk ke kawasan Mesir, alafus sahabah, ribuan para sahabat yang menemani Amr bin As masuk ke Mesir. Wa wajadu, dan mendapati atau menemukan siapa Amr bin As dan ribuan sahabat itu, fiha di dalam Mesir,
at-tamasila, banyak sekali arca-arca dan patung-patung, wal ma'abida, dan kuil-kuil. Jadi sebelum Fathul Mesir, banyak sekali patung-patung dan tamasil, patung-patung dan kuil-kuil milik umat agama sebelumnya. Nah, saat Amr bin As dan para sahabat itu masuk ke Mesir, terlihat banyak sekali patung-patung, arca dan kuil-kuil. Itu tempat ibadahnya agama non-muslim. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yakni Amr bin As dan alafus sahabah, lam yahtumu, tidaklah menghancurkan siapa mereka, pada at-tamasil wal ma'abid. Mereka nggak ngutak-ngutik itu. Li'ilmihim, karena mengetahui siapa mereka, anna illatal ibadah muntafiyah fi Misra. Anna illatal ibadah, bahwasanya alasan digunakannya atau arca-arca itu untuk ibadah, muntafiyatun, tidak ada fi Misra, di Mesir. Jadi para sahabat tahu itu cuma peninggalan, dan orang Mesir tidak menyembah arca dan patung-patung itu. Wal aula, dan yang lebih utama, biman yuridu tahtimal asnami, bagi orang yang mau menghancurkan berhala-berhala, patung-patung sesembahan umpamanya, wattamatsila, dan arca-arca. Yang lebih utama bagi orang yang berhasrat ingin menghancurkan semua patung-patung itu, ayyah tumal asnama, adalah pada akan menghancurkan siapa man al asnama, pada berhala-berhala, allati, yang aqamaha fi qalbihi, yang dia ciptakan sendiri, apa patung berhala, fi qalbihi, di dalam hatinya man. Jadi orang yang mau menghancurkan berhala-berhala yang ada secara dohir, fisik-fisik patung atau arca secara dohir, dia ingin sekali menghancurkan itu dengan niatan ingin menghilangkan kemusyrikan. Lebih utama bagi orang-orang yang seperti itu robohkan dulu, hancurkan dulu berhala-berhala yang ada di dalam hatinya. Jadi jangan sok-sokan ingin menghancur patungnya orang, arcanya orang, sementara patung, arca, dan berhala yang ada di dalam hatinya, yang ada di dalam dirinya, dia biarkan terus. Itu maksudnya. Ya budu, yang menyembah siapa man, pada al-asnam fi qalbihi ini, laila naharin, siang malam, maksudnya sepanjang waktu, terus menerus. Faminhum, maka sebagian dari mereka yang membiarkan berhala-berhala dalam dirinya itu, sebagian dari mereka siapa? Man abadal mala, adalah orang yang menyembah harta. Orang yang karena harta dia melupakan segalanya. Orang yang karena harta dia melupakan persaudaraan. Teman bisa jadi musuh karena harta. Semua ukuran kebaikannya itu tidak lain hitungan harta. Kalau menguntungkan akan berbuat baik, kalau tidak ya tidak. Jadi patokannya itu karena harta. Orang seperti ini tidak lain, dia itu sudah mempunyai berhala dalam dirinya. Berhala berupa harta. Rela tidak melaksanakan perintah Allah hanya untuk menjalankan perintah harta. Perintah harta maksudnya dia ambisi sekali untuk mendapatkannya. Itulah mungkin senafas dengan apa yang Gus Zulfan bahas kemarin saat sambangan. Ya ayyuhal insan
ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terlena? Kok kamu lebih sayang ke harta daripada Tuhanmu yang sudah menciptakan kamu dan menjadikan bentukan kamu itu sangat sempurna? Sepan kemarin ngasih contoh. Banyakin hartanya, fullin parkiran di garasi rumahnya, mau yang Land Cruiser, Alphard, semua mobil-mobil mewah ada. Dia naik mobil dengan gagahnya, turun dari Alphard. Tapi ketika di rest area, yang naik mobil jelek bisa langsung ke toilet, enak buang air kecil. Kalau yang naik Alphard, mau buang air kecil, nunggu 3-4 hari. Kalian pilih sehat badan meskipun hartanya minim, atau gak bisa kentut tapi hartanya banyak. Pilih mana kalian? Apa? Sehat badan dan berharta cukup. Untuk bisa cukup ini tidak lain adalah perlu melatih qanaah. Orang yang ambisinya ingin menghancurkan arca-arca dan patung-patung yang ada secara dohir, maka hendaklah dia itu berusaha untuk menghancurkan patung-patung, arca-arca, dan berhala yang ada dalam dirinya. Di antara mereka itu siapa? Yaitu mereka para hambanya harta. Mereka yang menuhankan harta. Wa minhum, dan di antara mereka juga man abadal jaha. Mereka yang menyembah harga diri dan kehormatan. Sangat-sangat jaim. Lu siapa? Amit-amit ya kumpul sama mereka. Nah, itu sudah masuk ke virus-virus seperti itu. Tidak bersifat egaliter. Sulit untuk bergabung dengan sesama. Yang ada di dalam dirinya, ini lo saya. Kamu siapa? Itu salah satunya orang yang ada ciri-ciri dia itu ada berhala di dalam dirinya. Melihat diri sangat mulia dan menilai orang di bawahnya, di bawah orang tersebut. Semua orang itu hina kecuali yang sekelas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini maksudnya man abidal jah wad dunya. Orang yang menyembah atau orang yang menjadi budaknya kehormatan dan budak dunia, jabatan, harga diri dan sebagainya dan sebagainya. Wa kullu hadhihi asnamun. Semua ini tidak lain merupakan berhala-berhala yajibu tahtimuha. Yajibu yang wajib tahtimuha apa penghancurannya. Hatta yasihha aslul iman, sehingga yasihha menjadi benar aslul iman, apa dasar keimanan. Faqobla ayyatakallaman nasu anit tamathili ad-dhahirati. Faqobla ayyatakallama, maka sebelum berbicara an-nasu siapa orang-orang, anit tamathili ad-dhahirati, tentang patung-patung atau arca atau berhala-berhala yang dohir, fa inna hunaka asnaman batinatan, maka sesungguhnya ada juga berhala-berhala yang batin, yang tidak tampak, ya'buduha, yang menyembah ha pada asnaman batinah,
Annasu, siapa orang-orang, wala yash'uruna, dan tidaklah menyadari siapa annas. Ini anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, bahasan tentang patung, arca, dan gambar-gambar di dalam agama Islam. Kita disuguhi 2 hadis Nabi tentang laknat Allah bagi orang yang profesinya untuk melukis dan sebagainya, bagi orang yang miliki arca atau patung dan sebagainya. Bahasan yang kita paham adalah itu semua kalau dijadikan sesembahan. Orang bikin gambar, melukis, lukisan dari hasil orang itu kemudian dijadikan sesembahan. Maka selain yang menyembah juga mendapatkan azab dari Allah, yang bikin gambar itu juga mendapat azab. Dan dikatakan paling dahsyat azabnya mereka ini. Orang yang menyembah patung mendapatkan sisa Allah karena sudah menyekutukan Allah, tapi tidak luput juga dari siksaan Allah, bahkan mungkin lebih dahsyat, lebih pedih sisanya adalah mereka yang sengaja bikin patung dan dia tahu kalau patung yang dia bikin itu adalah untuk sesembahan. Ini konteks dari pemaknaan 2 hadis di atas tadi. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.